Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifia, jurusan Asuransi Syariah, semester 4 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi lisan. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, di sini saya mengambil materi. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan adalah berasal dari kata communication, yaitu komunikasi. Nah, komunikasi lisan itu merupakan komunikasi secara langsung antar individu atau antar organisasi dengan organisasi, individu dengan individu, maupun dengan kelompok dengan kelompok. Nah, biasanya komunikasi lisan ini dilakukan secara langsung. Ragam komunikasi lisan ini mempunyai dua ragam, yaitu ragam menyimak dan ragam berbicara. Ragam komunikasi lisan yang pertama itu ragam menyimak. Nah, menyimak kita bisa melakukan menyimak ini di suatu kumpulan, seperti semisal kumpulan menyimak presentasi bisnis. Nah, di dalam komunikasi lisan ini, mengapa menyimak termasuk ke dalam komunikasi lisan? Karena dalam menyimak kita bisa mendengarkan, menyimak, lalu mengapresiasi, lalu juga bisa kita nanti memberi saran atau pendapat tentang presentasi bisnis tersebut. Nah, dalam menyimak juga biasanya menyimak ini dilakukan secara langsung. Jadi di dalam menyimak kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan anggota lain. Nah, yang kedua itu berbicara. Nah, berbicara sudah jelas termasuk ke dalam komunikasi lisan, karena berbicara itu merupakan komunikasi secara langsung yang diucapkan secara langsung oleh suatu individu untuk mendapat reaksi atau hubungan timbal balik gitu ya. Berbicara juga dilakukan dengan secara langsung, baik anggota ke anggota, individu maupun individu. Nah, yang kedua itu komunikasi lisan itu mempunyai dua cabang, yaitu komunikasi melalui non visual. Nah, komunikasi melalui non visual dan audio visual. Nah, kalau komunikasi visual itu merupakan komunikasi yang bentuknya secara penggambaran. Maksudnya itu komunikasi visual itu bentuk komunikasi yang berupa gambar, yang berbentuk gambar seperti semisal rambu lalu lintas, dan seperti tanda jika kita di jalan kita menemukan tanda belok kanan, maka ada tanda panah belok ke kanan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi visual, yaitu berupa gambar. Nah, dalam komunikasi visual ini yang berupa gambar, kita dapat melihat sebuah gambar, karena di komunikasi visual ini yang bekerja adalah indera penglihatan, yaitu kita dapat berkomunikasi secara langsung. Ini kita melihat gambar, semisal tanda panahnya belok ke kiri, jadi kita tahu bahwa itu merupakan kita harus belok ke kiri. Nah, jika semisal ada lagi tanda rambu-rambu lalu lintas, itu juga termasuk komunikasi non visual, yaitu yang berupa gambar. Jika lampu merah, kita dapat mengetahui bahwa lampunya merah artinya berhenti gitu. Nah, yang kedua itu komunikasi audio visual, yaitu untuk komunikasi yang menggabungkan antara gambar dengan musik atau dengan suara.
Nah, audio visual ini merupakan komunikasi yang banyak dipakai di saat sekarang. Nah, contohnya dalam presentasi bisnis. Nah, di dalam presentasi bisnis kita itu biasanya melakukan presentasi di layar di layar proyektor. Itu merupakan bentuk audio visual, karena di layar proyektor itu akan ada gambar dan suaranya. Nah, di situ biasanya para pelaku usaha itu akan mempresentasikan hasil pengamatan atau hasil dari perusahaannya itu kepada halayak umum gitu. Nah, komunikasi audio visual ini yang banyak digunakan di zaman sekarang, karena di zaman sekarang itu banyaknya perkembangan teknologi sehingga dipermudahkan pelaku bisnis maupun mahasiswa itu untuk melakukan komunikasi secara langsung. Nah, komunikasi secara langsung juga bukan hanya dilakukan antara tatap muka seperti biasa gitu. Komunikasi secara langsung juga dapat komunikasi lisan secara langsung juga dapat dilakukan dengan melalui seperti sebuah media sosial gitu, seperti WA. Kita juga bisa melakukan komunikasi lisan secara langsung melalui WA video call. Walaupun kita melalui video call, tapi kita tetap melakukan komunikasi lisan secara langsung. Nah, di dalam seperti zaman sekarang di era pandemi itu disarankan untuk semua pelaku usaha maupun mahasiswa itu melakukan komunikasi lisan secara audiovisual, karena di era sekarang itu sulit sekali untuk bertatap muka karena sekarang lagi pandemi. Jadi berguna sekali komunikasi lisan secara audiovisual ini. Kita bisa memanfaatkan handphone kita dengan tanpa memutus tali silaturahmi kita tetap bisa berkomunikasi secara langsung walaupun lewat media seperti itu. Dan pembelajaran juga sekarang banyak sekali yang menggunakan komunikasi lisan secara audiovisual gitu tuh, secara WA tadi, baik dari WA maupun yang lainnya. Nah, komunikasi bisnis ini kita bisa tadi melakukan presentasi melalui audio visual, karena kita di era sekarang ini pelaku bisnis itu tidak dipersulit gitu untuk melakukan presentasi bisnis, tapi inginnya secara langsung. Nah, kita bisa melakukan audio visual ini. Kita bisa melakukan, sekarang banyak seminar-seminar pelaku bisnis yang dilakukan secara online gitu ya. Kita tinggal klik linknya, lalu kita bergabung di Zoom meeting. Nah, di situ kita bisa dapat menyimak presentasi bisnis walaupun dari jarak jauh gitu ya, tapi kita melakukannya secara langsung karena dilakukan dengan Zoom meeting tersebut. Nah, yang selanjutnya itu contoh komunikasi lisan itu terdapat dua macam, yaitu pidato. Itu merupakan bentuk komunikasi lisan, karena berpidato itu kita menyampaikan materi kita, pidato kita ke halayak umum secara langsung gitu ya. Kebanyakannya itu pidato itu dilakukan secara langsung untuk mendapatkan apresiasi kepada masyarakat. Terus yang kedua itu ragam lisan yang kedua itu rapat. Nah, rapat itu termasuk ragam komunikasi lisan. Contohnya itu rapat mengenai seminar perusahaan asuransi. Nah, di zaman sekarang ini saya sudah bilang rapat itu dianjurkan ya
bukan hanya rapat tuh, kegiatan kita kan dibatasi, jadi kita bisa melakukan termasuk rapat atau seminar-seminar lainnya itu melalui teknologi kita. Sekarang kita mempunyai handphone, itu kita bisa melakukan rapat, seminar bisnis kita melalui handphone. Kita tinggal bagikan Zoom meeting kita, lalu share screen, kita dapat melihat presentasi bisnis tersebut. Nah, mungkin demikian topik yang bisa saya sampaikan. Mohon maklumi, tentunya masih banyak kekurangan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.